Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahim Mulza Kamal, NPM 20062 akan mereview jurnal Sistem Pendukung Keputusan. Langsung saja ke jurnal yang pertama, yaitu dengan nama penulis Muhammad Sahrizal Dwi Mauliza. Tahun terbit 4 Agustus 2013. Judul jurnal Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Televisi Bekas Terbaik dengan menggunakan metode Multi-Factor Evaluation Process atau MFEP. Nama jurnal ini adalah Jurnal Riset Komputer atau Jurikom. Dari langkah perhitungan menggunakan metode MFEP dapat direalisasikan sebagai berikut. Menentukan kriteria dan membuat kriteria di mana total pembuatan harus sama dengan satu, yaitu faktor weight. Yang kedua, mengisikan nilai untuk setiap kriteria yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dari data yang akan diproses. Nilai yang dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan merupakan nilai objektif, yaitu faktor evaluasi yang nilainya adalah antara 0 sampai 1. Yang ketiga, proses perhitungan weight evaluation yang merupakan proses perhitungan bebet antara faktor weight dan faktor evaluation dengan serta penjumlahan seluruh hasil weight evaluation untuk mempercepat pengambilan evaluasi. Adapun kriteria-kriteria yang menjadi bahan perhitungan dan pertimbangan dapat dilihat pada tabel. Yaitu tabel kriteria pertama itu adalah merek dengan bobot kriteria 0,08, harga 0,37. Dan tabel kedua yaitu tabel nilai kriteria dan setiap data uji. Nama kriterianya adalah harga, merek, gambar, suara, faktur, type. Dengan terlihat pada kabar ada sinar efek, sama jaya, solusi, dan 3 sinar. Tabel ketiga itu tabel nilai evaluasi toko sinar elektronik. Dapat dilihat pada tabel nama kriteria seperti yang di atas, bobot kriteria, proses, sinar efek, dan total bobot. Tabel keempat yaitu tabel nilai evaluasi toko sama jaya prestasi. Nilai total bobot diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut. 0,08 kali 0,7 sama dengan 0,0556. Tabel selanjutnya itu tabel nilai evaluasi toko solusi elektrik. Nilai total bobot dapat diperhitungkan dan dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya penerapan metode MFEP. Pada tabel 7, tabel nilai bobot evaluasi semua toko, yaitu merek dengan sinar efek 0,664, sama jaya 0,56, solusi 0,64, 3 sinar 0,72, dengan harga 0,222, sama jaya 269, solusi 0269, dan 3 sinar 0,59. Dapat dilihat pada gambar. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana metode MFEP dapat menentukan perankingan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Kesimpulannya, metode MFEP atau Multi-Factor Evaluation Process dapat digunakan untuk memecahkan masalah pemilihan televisi bekas terbaik dengan menggunakan metode tersebut. Didapatkan bahwa kriteria yang paling dominan adalah kriteria harga dibandingkan dengan keempat kriteria, yaitu warna, tahun pembuatan, kualitas gambar, dan kualitas suara. Aplikasi sistem mendukung keputusan pemilihan televisi bekas terbaik dapat digunakan sebagai alat bantu bagi pengambilan keputusan dengan tetap berbasis pada sistem pendukung keputusan. Dengan menggunakan perangkat lunak software atau Visual Studio Code 2011, dirancang aplikasi sistem mendukung keputusan pemilihan televisi rusak dengan yang terbaik. Selanjutnya, jurnal kedua yaitu dengan nama penulis Muhammad Wirza Pertama Akmaria dan Surya Dharma Nasution. Tanggal terbit 3 Juni 2020 dengan judul jurnal Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pegawai Pemerintahan Non-Pegawai Negeri atau PPNPM. Terbaik pada kantor imigrasi kelas 1 Polonia Medan menerapkan metode MFEP. Dengan nama jurnal Jurikom, Jurnal Riset Komputer. Langkah-langkah dalam proses perhitungan menggunakan metode MFEP adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan faktor dan membuat faktor di mana total pembuatan harus sama dengan 1. Yang kedua, mengisikan nilai untuk setiap faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dari data yang akan diproses. Nilai yang dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan dari data yang akan diproses. Nilai yang dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan merupakan nilai objektif. Yang ketiga, proses perhitungan weight evaluation yang merupakan proses perhitungan bobot antara faktor weight dan evaluation FEP lainnya. Berikut ini adalah rumusan total hasil evaluasi ditunjukkan oleh
persamaan 1, W sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 tambah WN. Dalam keterangan W adalah total bobot kerja. W sama dengan bobot kerja, kriteria. Rumus bobot kriteria ditunjukkan oleh persamaan 2. WE sama dengan evaluasi bobot, W sama dengan bobot kriteria, E sama dengan evaluasi. Kriteria pada metode multifaktor FF di mana dalam perhitungan alternatif yang tertinggi maka akan dipilih sebagai pengawal pegawai pemerintahan atau pegawai negeri PPN terbaik. Kriteria yang menjadi bahan pertimbangan adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel 2, tabel 3, tabel 4, tabel 5, tabel 6, tabel 8, dan seterusnya. Penerapan metode MPF yaitu dari data keputusan terdapat alternatif A1 sampai A18, darah C1, B1, C2, B2, C3, B3, C4, B4, hasilnya dan keputusan. Dapat dilihat hanya satu yang layak dan lainnya tidak layak. Untuk perhitungan selanjutnya hingga sampai W18 menggunakan rumus yang sama seperti yang atas. Dari perhitungan maka dapat ditentukan pegawai pemerintahan pegawai PN adalah A16 sebagai pegawai yang terpilih. Kesimpulannya, metode MPF dapat ditentukan urutan kerja dalam perhitungan multikerja. Penerapan kriteria keserpilan, kerajinan, etika, dan penilaian terjabat dapat membantu dalam pemilihan pegawai pemerintahan non-pegawai negeri terbaik pada kantor imigrasi kelas 1 Polonia. Sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode multifaktor evaluation process atau MFF, maka kantor imigrasi kelas 1 Polonia memperoleh alternatif yang tepat dalam menentukan pegawai pemerintahan non pegawai negeri PPN terbaik. Selanjutnya jurnal ketiga yaitu nama penulis Friandi Dwi Novianda, Indah Fitri Asusti, dan Awang Hasra Krida Laksana. Tahun terbit 2 September 2018 dengan judul Jurnal Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan kategori uang kuliah tinggal dengan metode multifaktor evaluation process. Tudikatus Universitas Mula. Nama jurnal Informatika Mula Warman. Maaf. Langkah-langkah proses perhitungan metode multifaktor evaluation process ada 3 yaitu sama dengan sebelumnya. Dapat dilihat pada slide. Selanjutnya nilai kriteria. Pada tabel ini dapat dilihat kriterianya adalah pekerjaan orang tua, gaji orang tua, tagihan PBB, tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, pajak kendaraan bermotor dengan nilai bobot 0,25, 0,2, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, dan 0,5 dengan total 1,0. Penerapan metode MFF. Tabel 9 nilai akhir perhitungan manual dapat dilihat pada tabel yaitu bobot evaluasi bobot kerja evaluasinya yaitu tertinggi adalah perkiraan pada pekerjaan orang tua yaitu 0,75. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai total bobot evaluasi dari perhitungan secara manual adalah 2,84. Sedangkan pada gambar 19 dapat dilihat bahwa nilai total bobot evaluasi perhitungan dengan evaluasi adalah 284. Dari hasil tersebut maka disimpulkan bahwa perhitungan secara manual dan perhitungan dengan aplikasi menghasilkan evaluasi yang sama. Kesimpulannya, sistem ini memberikan saran kelompok kategori UKT sesuai dengan bobot evaluasi yang berhasil dari bobot kerja dan fungsi kerja. Dihasilkan sistem penunjang keputusan dengan metode multifaktor evaluation process yang mampu memberikan saran kategori UKT kepada pihak fakultas berdasarkan rata-rata kinerja yang dimasukkan oleh mahasiswa. Selanjutnya jurnal 4. Nama penulis Muhammad Ikhlas. Tahun terbit 1 Juni 2019 dengan judul jurnal Penerapan metode MFF dalam mengambil keputusan pemilihan bibit kelapa sawit terbaik dengan nama jurnal Sains dan Teknologi. Penelitian ini disusun berdasarkan kerangka kerja atau metodologi. 1. Studi literatur penulis mencari dan mempelajari teori yang relevan dengan kasus yang menggunakan sebagai referensi dalam penelitian. 2. Mengumpulkan data. 3. Analisis sistem. 4. Mengembangkan sistem. 5. Implementasi sistem. Implementasi dilakukan agar diperoleh hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Penerapan metode MFF dapat dilihat pada gambar yang ada berupa tabel yang dengan hasil keputusan yaitu dua faktor yaitu layak dan 1 tidak layak.
Hasil keputusannya dapat dilihat pada tabel, yaitu laporan hasil keputusan.